namanya mental industri itu kan mental industri harus selaras dengan ekspektasi konsumen. Karena konsumen itu yang akan menggunakan hasil industri. Karena itu seorang UMKM yang ingin meningkatkan kegiatan industri sekecil mungkin apapun saja ya, tadi kata Pak Dokter. mungkin saja dari industri kecil, kemudian industri menengah sampai dengan industri besar, itu memang membutuhkan mental yang sifatnya itu bisa mendorong dia untuk melakukan perubahan-perubahan yang terus membaik. Jadi kalau mental perubahan yang terus membaik, tentu dia itu akan mengesampingkan sifat-sifat yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran dalam proses industri. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada obat yang bisa dibeli di apotek-apotek, diresepkan para dokter agar UMKM Anda maju, bergerak, modern, menguntungkan. Nah, salah satu obat yang ada adalah tingkatkan pengetahuan pengolahan UMKM, begitu Pak Dokter ya. Salah satunya baca buku, perbanyak literatur, dan tontonlah sebanyak mungkin podcast-podcast yang menyuguhkan layanan-layanan UMKM. Saya kira insya Allah kita akan terus konsisten mengembangkan sesama UMKM. Kali ini kita punya materi yang kita beri judul UMKM, perindustrian dan perdagangan itu mesti ada dalam satu spirit yang sama, mesti ada dalam satu bangunan, dalam satu kesebelasan, dalam satu jamaah yang sama. Nah, kenapa mesti berjamaah? Kenapa UMKM mesti bersama industri dan perdagangan? Kita akan perdalam itu bersama Pak Dr. Muhammad Yusuf Tojiri. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kira-kira pengantarnya saja. Nah itu sudah benar nggak Pak Dokter? Itu memang sudah benar. Iya. Ada industri, pasti akan ada perdagangan. Iya. Karena buat apa industri kalau tidak ada perdagangan? Iya. Jadi ini dua kata yang satu sama lain senantiasa terkait dan tidak bisa kita pisahkan. Iya. Nah, agar UMKM itu punya mental industri, itu kan mesti open mind. Yang pertama, apa itu open mind? Bagaimana teman-teman UMKM itu bisa open mind? Kalau dalam bahasa Islamnya apa ya UMKM dalam bahasa santrinya? Open mind itu ya terbuka, lapang dada gitu ya. Gimana Pak Dokter? Iya, jadi kalau tasamuh barangkali ya, tasamuh. Open mind itu mungkin salah satu sikap. Dan sikap ini menjadi modal bagi seorang UMKM untuk apa? Menghadapi berbagai macam persoalan. Itu memang persoalan yang sifatnya itu internal maupun eksternal. Karena UMKM itu sekarang mau tak mau akan senantiasa bersentuhan dengan masa-masa itu. Karena itu seorang UMKM harus membuka diri. Iya. Harus open mind supaya kita senantiasa akan mendapatkan peningkatan pengetahuan. Iya. Peningkatan ilmu. Karena ternyata dengan ilmu insya Allah masalah-masalah sesulit apapun bisa kita bahas, bisa kita carikan solusi-solusinya. Karena itu sekali lagi memang bagi seorang UMKM harus sudah mempersiapkan sikap yang senantiasa ingin selalu belajar dan belajar. Kenapa? Karena salah satu keterangan juga bahwa
kita ini memang harus selalu melakukan perubahan, Iya. dan perubahan itu mengarah kepada yang lebih baik. Kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan, Iya. mungkin kita ini termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Iya, Pak Anton kan sesuai dengan surat Al-Asr. Iya. Kalau misalnya waktu yang Allah berikan kepada kita ternyata tidak pernah kita jadikan sebagai sumber daya untuk meningkatkan Iya. nilai-nilai yang ada dalam diri kita, tentu kita ini menjadi orang yang rugi. Iya. Jadi semakin hari kita ini harus semakin banyak memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Iya. Nah, ini namanya makna perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita sebagai pengusaha harus bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu itu terus menciptakan nilai-nilai. Kalau Eta. UMKM yang bermental industri gitu, karena saya kira kalau UMKM tidak bermental industri, dia juga tergerus perubahan kan dokter ya. Maksudnya begini, mungkin UMKM harus memiliki mental industri, artinya UMKM itu harus memiliki kemampuan Iya. dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya. Jadi sumber daya sekecil apapun harus dikelola supaya sumber daya itu nilainya bisa bertambah. Iya. Nah, penambahan nilai pada sumber daya itu kan pada akhirnya akan memberikan manfaat Iya. bagi pelakunya, juga bagi konsumen yang akan menggunakan sumber daya itu. Nah, maksudnya begitu. Jadi seorang pengusaha atau siapa saja itu memang harus memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya sekecil apapun. Sekecil apapun. Iya, betul. Saya berlangganan minuman jamu-jamu, minuman di pinggir jalan, dan itu sekarang minuman rempah itu banyak. Nyaris ada di setiap jalan. Saya kecewa karena saya mesti menunggu kira-kira hampir 1 jam. Selidik punya selidik karena waktu itu alasannya gasnya habis, Pak Dokter. Iya. Saya tidak marahin, tapi saya coba jelaskan bagaimana layanan satu minimarket modern dengan layanan si tukang rempah itu. Iya. Dia merokok, dia tidak pakai baju yang baik, dan dia gagal memanaskan air. Hanya karena dia tidak telaten, tidak punya mental industri, tidak punya SOP yang baik. Jadi sekali lagi waktu itu saya rela menunggu sampai 1 jam. Memang minumannya enak, tapi si airnya itu tidak kunjung mendidih. Selidik punya selidik, gasnya habis. Saya jelaskan. Nah, kira-kira bagaimana kesadaran teman-teman UMKM itu paling tidak melihat layanan-layanan minimarket gitu ya. Sampai dari mulai cara melayani, saya bilang Anda kalau melayani pelanggan itu harus berdiri, jangan duduk, saya bilang gitu. Seragamnya, kemudian sampai saya kasih catatan SOP-nya bagaimana layanan daripada penjual rempah, jamu rempah itu, minuman rempah itu baikan gitu Pak Dokter ya. Iya, memang yang namanya mental industri itu kan mental industri harus selaras dengan ekspektasi konsumen. Karena konsumen itu yang akan menggunakan hasil industri. Karena itu seorang UMKM yang ingin meningkatkan kegiatan industri, sekecil mungkin apapun saja ya, tadi kata Pak Dokter. mungkin saja dari industri kecil, kemudian industri menengah sampai dengan industri besar, itu memang membutuhkan mental yang sifatnya itu bisa mendorong dia untuk melakukan perubahan-perubahan yang terus membaik. Jadi kalau mental perubahan yang terus membaik, tentu dia itu akan mengesampingkan sifat-sifat yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran dalam proses industri. Jadi industri itu harus selalu berdasarkan kepada ekspektasi konsumen. Seperti tadi, jangan sampai misalnya gara-gara kita lengah dalam melakukan proses industri, kemudian konsumen harus menunggu lama. Kalau begitu siapa yang akan menggunakan barang ini? Percuma kita proses. Kalau misalnya konsumen itu ternyata merasa kecewa, terlampau lama menunggu. Karena itu proses industri yang harus kita lakukan selaraskan
dengan ekspektasi konsumen. Jadi kalau misalnya akselerasinya sesuai dengan ekspektasi, tentu konsumen akan merasa puas. Industri bisa berkembang. Sekarang dari sisi industri, Pak Dokter, di Cina, di Jepang, industri-industri besar itu wajib berkesadaran di antara mereka, bukan cuma himbauan dari pemerintah, itu maju bersama UMKM. Nah, kenapa UMKM itu wajib menggandeng UMK? Kenapa industri wajib menggandeng UMKM agar sama-sama besar? Apa alasan filosofi, alasan dasar, Kan alasan filosofinya strategis? begini, yang besar itu akan semakin besar apabila mendapat dukungan dari industri-industri yang merupakan bagian dari supply chain. Iya. Kan ada pedagang. Pedagang itu kan baik misalnya pedagang bahan baku, pedagang yang memperdagangkan barang-barang industri, itu merupakan bagian dari supply chain. Kalau misalnya industri terutama yang besar mampu memberdayakan industri-industri tadi, tentu dia juga akan semakin besar dan industri itu juga atau industri penyokong juga akan mengikuti menjadi industri yang juga berkembang. Maksudnya begitu. Jadi dengan demikian saya pikir mindset seorang industri besar itu memang betul-betul punya wawasan sosial. Yang maju itu tidak boleh sendiri. Yang maju itu harus bersama-sama. Artinya kemajuan yang dia susun itu juga melibatkan industri-industri yang merupakan bagian dari supply chain. Pedagang bahan baku, pedagang yang menjualkan barang-barang industri. Iya. Kalau begitu bahkan bukan social responsibility tapi business responsibility, Pak Dokter, gitu ya? Bisa jadi, iya memang bisnis kita itu harus selalu memperhatikan aspek sosial juga. Bagaimana misalnya salah satunya industri-industri pendukung itu bisa berkembang. Kalau berkembang tentu dia juga akan memberikan kontribusi kepada sosial masyarakat secara luas. Membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan pada akhirnya industri juga yang mendapat keuntungan. Iya betul. Jadi industri juga harus punya wawasan sosial. Tidak boleh misalnya industri itu hanya berpikir tentang keuntungan yang sifatnya itu sepihak. Jadi untung itu ketika industri untung karena apa? Mendapat support dari misalnya konsumen, dari misalnya community masyarakat. Jadi sekarang konsep keuntungan itu Pak Anton bersegitiga. Iya, ada industri atau company, ada community atau masyarakat, society, ada juga konsumen atau pengguna. Dan itu mesti maju bersama. Iya, industri membuat barang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Industri juga memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas. Sehingga ada kewajiban sosial untuk masyarakat. Nah, begitu industri yang harus punya wawasan sosial mah. Tadi kan judulnya UMKM, industri dan perdagangan ada dalam satu tarikan napas, ada dalam satu kesebelasan. Siapa pelatihnya? Nah, sebelum menjawab siapa pelatihnya, siapa manajernya, siapa yang punya klubnya, dari sisi perdagangan, kenapa perdagangan itu mesti ada dalam satu saf yang sama dengan UMKM? Ya, perdagangan itu kan merupakan salah satu kegiatan usaha yang menjadi pilihan UMKM. UMKM itu tentu akan memilih apakah dia akan menjadi pelaku industri, manufaktur, atau dia misalnya menjadi bagian dari supply chain, perdagangan, menjual bahan baku atau menjualkan barang-barang hasil industri-industri besar maupun misalnya menengah kecil. Jadi antara perdagangan dan juga industri itu akan menjadi pilihan bagi konsumen, bagi calon-calon pengusaha, bagi UMKM. Silakan UMKM memilih akan menjadi pedagang, akan menjadi industri karena itu bagian dari ekosistem bisnis. Pak Dokter, sekarang kan mereka yang jualan kecil-kecilan, itu di lapangan bersaing dengan pabrikan langsung yang juga sekarang ini menjual langsung kepada masyarakat dengan produk yang sama. Nah, mensiasati ini bagaimana UMKM itu bisa tetap eksis
melawan Nah. raksasa-raksasa nih. Kalau menurut saya UMKM juga harus mengubah mindset strategi. Kalau langsung berhadapan dengan industri-industri besar, pasti kita akan kalah karena mereka lebih efisien. Tetapi kalau kita memanfaatkan bagaimana kita menjadi bagian dari industri besar itu, tentu kita akan ikut mengalami perkembangan industri besar itu. Sehingga di sini kita harus menggunakan strategi aliansi atau berkolaborasi. Win-win solusi. Ya itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa introspeksi diri, gak mungkin misalnya kita bersaing dengan industri-industri besar. Kita akan mencari celah kira-kira apa yang bisa saya jual kepada industri besar itu supaya dia berkembang, kita juga ikut berkembang. Nah ini salah satu strategi aliansi yang harus kita pikirkan. Terakhir, kewajiban pemerintah. Tadi kan UMKM, perindustrian dan perdagangan ada dalam satu kesebelasan. Pemerintah sebagai pelatih, sekaligus sebagai manajer, sekaligus sebagai pemilik klub, apa Pak Dokter? Ya artinya bagaimana mensinergikan antara industri dengan perdagangan. Baik misalnya itu kelas industri besar, menengah dan kecil. Dan itu menjadi satu ekosistem bisnis. Misalnya industri-industri besar itu wajib untuk melibatkan industri-industri menengah dan kecil. Misalnya dia sebagai bagian dari bagian pengadaan bahan baku, bagian penjualan barang-barang industri. Kan kalau sudah bisa begitu, tentu industri bisa berkembang. Dan berkembang itu bukan hanya satu industri, tapi banyak industri. Kenapa? Karena itu menjadi ekosistem. Nah ini yang harus kita pertimbangkan, bagaimana caranya kita bisa membangun sinergisitas antara industri besar, industri menengah dan kecil menjadi satu pergerakan yang sama-sama menuju ke arah yang lebih maju. Alamnya, kodratullahnya begitu ya. Iya. Nah kalau yang melawan alam, si industri besar maju sendiri, meninggalkan UMKM, meninggalkan masyarakat di sekelilingnya, ini si besar ini lama-lama mentok kan Pak Dokter ya. Kalau Saya meninggalkan ketimpangan yang seperti ini, pada akhirnya industri juga akan mengalami penurunan. Iya, dia menciptakan Karena ketimpangan. Industri itu pada akhirnya kan akan membidik pendapatan masyarakat. Iya. Kalau misalnya industri menciptakan ketimpangan, tentu daya beli itu akan berpengaruh. Kalau misalnya daya beli masyarakat menurun karena berkaitan dengan pendapatan, income, lalu bagaimana industri bisa berkembang? Jadi sebaiknya industri harus menciptakan bersama-sama industri menengah dan kecil, kelas menengah yang lebih banyak. Kenapa? Karena kelas menengah itu yang akan banyak menyerap hasil industri. Iya. Jadi kalau misalnya mindsetnya seperti tadi, itu berarti industri secara perlahan akan membunuh dirinya sendiri. Iya. Ada contoh yang agak jauh begitu, tapi ini menjadi contoh konkret. Minimarket yang itu SOP-nya, yang itu pengolahannya sudah merasa modern, tiba-tiba mendapat pesaing Maduramat. Maduramat itu dia lebih dekat dengan budaya, dia buka 24 jam, dia harganya relatif bersaing, kemudian toko-tokonya lebih kecil, memang tanpa AC, tapi bisa melawan minimarket yang dikelola secara modern. Artinya yang punya SOP pun, yang modern pun, itu belum tentu eksis di lapangan kan Pak Dokter ya? Belum tentu, karena kita kan nggak tahu bagaimana pergerakan dari para pesaing. Karena itu dalam industri itu senantiasa kita akan selalu mengukur pergerakan-pergerakan pesaing. Dengan kata lain, kita akan menggunakan intelijen persaingan. Jadi kita mengamati pergerakan calon-calon pesaing kita. Tetapi kalau misalnya mindset kita, bagaimana misalnya pesaing-pesaing itu menjadi bagian dari mitra usaha kita. Seperti tadi, bikin sebuah ekosistem bisnis yang melibatkan industri menengah, industri kecil. Dan itu memang akan membuat sebuah
peta kekuatan yang luar biasa dan susah untuk dilawan oleh pesaing-pesaing lain. Syarat untuk menjadi luar biasa tadi gimana Pak Dokter? Ya sama-sama punya mindset ingin maju, tapi majunya maju bersama. Maju bersama. Iya. Industri besar, industri menengah, industri kecil sama-sama berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah bingkai untuk menegakkan misi dan visi bersama. Apa Iya. itu? Memperkuat struktur ekonomi. Iya. Kuat kan kalau misalnya sudah begitu, ada badai dari luar, dari dalam pun tetap dia akan kokoh. Karena apa? Kuat. Industri pendukungnya aman. Industri sebagai distributornya aman. Pak Dokter, sebut saja perusahaan minyak, Ya. minyak goreng. Dia menguasai distribusi, kalau menguasai industri jelas menguasai perkebunan. Iya, ya. Nah, maksud saya dibulak-balik seperti apapun perdagangannya itu nggak akan bisa dikuasai karena industrinya bahkan tanamannya dikuasai pihak tertentu. Iya, Nah, menghadapi kasus raksasa yang seperti ini, bagaimana Pak kan Dokter? tadi ya seperti yang kita pahami, kalau industri besar Iya. membuat ketimpangan dengan cara memikirkan perkembangan industri sendiri, Iya. pada akhirnya dia sedang menggali lubang sendiri. Iya. Kenapa? Siapa yang akan membeli barang-barang itu? Kan konsumen mungkin saja industri menengah kecil. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata kelas menengahnya itu sangat kurang, berkaitan dengan income masyarakat semakin menurun, siapa yang akan bisa memanfaatkan hasil dari industri itu? Iya. Kan dia akan jadi penurunan juga. Jadi sebaiknya kita harus menciptakan industri-industri untuk memperkuat bagaimana muncul kelas menengah yang lebih banyak supaya mereka bisa mengkonsumsi barang-barang yang kita buat. Atau dengan kata lain, hasil industri yang kita buat itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh kelas menengah. Sehingga industri bisa berkembang, kelas menengah pun bisa berkembang. Akhirnya ekosistem bisnis itu satu sama lain saling menguatkan. Nah, sebuah negara itu bisa menjadi maju kalau kelas menengahnya kuat. Ya betul. Nah, si kelas menengah ini kan mesti tumbuh sendiri dan mesti diciptakan. Mohon diperdalam Pak Dokter. Kalau misalnya kelas menengah, Pak Anton menanyakan tumbuh dengan sendirinya atau diciptakan, ya jelas ini merupakan efek dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat karena terjadinya proses penguatan antara semua komponen dalam kegiatan industri. Jadi kalau misalnya kelas menengah ingin terus meningkat, ciptakan industri-industri yang punya ekosistem satu sama lain saling menguatkan. Bukan strategi konglomerasi. Dia membuat usaha sendiri dari hulu sampai ke hilir milik sendiri. Itu sama artinya dengan lambat laun akan menjatuhkan dirinya sendiri. Begitu. Pemisur orang Sunda mah terlanjur bulak cangkeng jenuh tak-tak gitu. Nah, bisa jadi gitu. Dari pertanyaan pertama tadi sampai pertanyaan yang barusan, saya kira semestinya kesebelasan UMKM perindustrian dan perdagangan ada dalam satu kesebelasan yang solid menjadi juara itu layak optimis ya. Karena kalau maju sendiri dia berlawanan dengan alam, kemudian pertumbuhan kelas menengah pun mau tidak mau tetap akan tumbuh Pak Dokter. Iya betul. Jadi sebaiknya industri-industri besar itu berpikirnya jangan ansih dengan industri-industri menengah dan bawah. Sebaiknya mereka itu libatkan dalam kegiatan industri mereka yang sudah besar. Kenapa? Ini jelas akan memberikan efek yang sangat positif karena industri ini berkembang mendapat dukungan dari industri-industri lain. Jadi semuanya bisa berkembang. Kalau berkembang jelas kan pendapatan masyarakat itu juga bisa meningkat. Ini terjadi di industri sawit Malaysia yang pindah ke Indonesia karena sawit di Malaysia maju sendiri, ditinggalkan kelas menengah, akhirnya mereka kebunnya tidak terurus,
akhirnya mereka pindah ke Indonesia. Nanti di Indonesia kalau mereka egois akan seperti itu. Iya, Kira-kira nah, begitu Pak Dokter. Iya, jadi sekali lagi teman-teman yang sudah menjadi kelas industri atas Iya. supaya lebih berkembang lagi, sebaiknya berkolaborasi dengan industri-industri menengah bawah supaya mereka juga sama berkembang. Dan sekali lagi teman-teman UMKM segera miliki mental industri, kan gitu Pak Dokter Nah, jawabannya. mental industri itu mental yang senantiasa ingin terus berubah. Itu kata kuncinya. Iya, ingin terus berubah. Jadi tidak fobi dengan perubahan. Ingin terus belajar. Dikritik, diterima, Serius? apalagi diberikan saran, Iya. apalagi misalnya dididik, dilatih, selalu open untuk melakukan kegiatan itu. Kenapa? Kita butuh ilmu. Kita butuh perubahan. Karena pada dasarnya perubahan itu menuju kepada arah yang lebih baik. Begitu kan. Ancamannya kalau tidak begitu, siap-siap digulung waktu. Nah, kalau misalnya UMKM tidak siap untuk berkolaborasi, mungkin tingkat pertumbuhan UMKM itu akan lambat. Dan bahkan mungkin saja tergilas oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang datang dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, Waalaikumsalam. silahkan subscribe, dan komentar yang sepedas-pedasnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Atur nuhun Pak Dokter. Sami-sami. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.